Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, bertemu kembali dengan Bapak pada pelajaran level 4 untuk mata pelajaran IPS ya. Sebelumnya, bagaimana kabarnya teman-teman pada hari ini? Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan selalu ya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman sekalian, dalam pembelajaran IPS di level 4 pada hari ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang kenampakan alam perairan. Nah, untuk minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang kenampakan alam daratan ya. Jadi, teman-teman sekalian, kenampakan perairan adalah semua hasil peristiwa alam di permukaan bumi yang digenangi air. Contohnya apa saja? Ada danau, rawa, sungai, juga ada laut ya, teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, di sini ada danau. Jadi, danau sendiri adalah wilayah daratan luas yang cekung dan digenangi air. Kemudian, proses terbentuknya secara alamiah, yaitu karena gempa bumi atau gunung meletus ya. Adapun manfaat dari danau sendiri bisa sebagai lahan budidaya ikan, sarana olahraga air, tempat rekreasi, maupun sebagai sumber pengairan sawah. Nah, ini contohnya teman-teman sekalian tadi sebagai sarana budidaya ikan, kemudian juga sebagai sarana olahraga. Di sini terlihat sebagai olahraga kayak ya. Kemudian juga sebagai tempat rekreasi. Nah, di sini ada contoh tempat rekreasi menggunakan danau dengan ada perahu bebek. Baik, teman-teman sekalian, ini ada beberapa contoh danau yang ada di Indonesia ya. Yang pertama di sini ada Danau Toba. Nah, jadi Danau Toba sendiri merupakan danau terbesar yang ada di Indonesia, letaknya di Sumatera Barat, dan kurang lebih memiliki luas sebesar 1130 km persegi ya. Kemudian yang kedua ada Danau Maninjau. Ini ada di Sumatera Barat. Berikutnya ada Danau Singkarak, letaknya pun ada di Sumatera. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini hanya beberapa contoh danau yang ada di Indonesia ya, dari sekian banyaknya danau tersebut. Berikutnya ada rawa. Jadi, rawa ini adalah daratan berlumpur yang selalu digenangi air. Rawa biasanya berada di dekat sungai atau pantai dan memiliki kedalaman di bawah danau atau sungai ya. Adapun manfaatnya sebagai tempat mencari ikan dan tempat tumbuhnya tanaman bakau di pesisir pantai. Ya teman-teman sekalian, nah ini adalah gambar dari seorang yang sedang menangkap ikan di rawa. Kemudian juga ini ada tanaman bakau yang ditanam di rawa-rawa dekat pantai. Jadi fungsinya sebagai penahan abrasi atau pengikisan tanah oleh air laut ya. Setelah tadi danau dan rawa, selanjutnya ada sungai teman-teman sekalian. Jadi sungai sendiri adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Sungai mengalir dari hulu atau pegunungan ke hilir atau muara ya. Jadi, sungai pun memiliki manfaat. Apa saja manfaatnya? Ada untuk irigasi atau pengairan ke sawah, kemudian juga ada tambak ikan, juga sebagai perdagangan, ada juga olahraga air, serta transportasi air, dan juga bisa sebagai sarana pembangkit listrik ya. Jadi cukup banyak dari manfaat sungai ini, teman-teman sekalian. Baik, teman-teman sekalian, nah ini ada contoh dari pemanfaatan sungai. Yang pertama, sebagai sarana olahraga. Nah, di sini ada arum jeram ya, teman-teman sekalian. Kemudian ini ada PLTA, atau pembangkit listrik tenaga air.
yang juga dari sungai ya. Berikutnya, ini ada pasar apung atau sebagai perdagangan. Nah, jadi teman-teman sekalian, pasar apung ini di atas sungai, kemudian berbelanja dengan saling menggunakan perahu ya. Dan juga ini ada sebagai keramba ikan atau tambak ikan, sebagai budidaya ikan ya, teman-teman sekalian. Nah, ini adalah beberapa contoh dari manfaat sungai. Baik teman-teman sekalian, di sini ada contoh dari beberapa nama sungai yang ada di Indonesia. Di sini ada contohnya Sungai Kapuas. Di sini ada di Kalimantan Barat. Dan Sungai Kapuas ini merupakan sungai terpanjang di Indonesia, hingga mencapai panjangnya 1.143 km. Kemudian ini ada Sungai Mahakam, juga ada di Kalimantan Timur. Ini adalah Sungai Ciliwung. Sebagaimana yang kita tahu, Sungai Ciliwung ini melintasi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, DKI Jakarta, Depok, hingga Bekasi, dan sekitarnya ya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian ada laut. Nah, jadi laut ini merupakan kumpulan air asin yang memisahkan daratan, yaitu pulau atau benua yang satu dengan daratan lainnya. Kemudian, adapun pemanfaatan laut di sini bisa sebagai sumber mata pencaharian seperti nelayan, kemudian juga sebagai sumber makanan laut, ada olahraga air, jalur perdagangan antar negara, dan juga sarana transportasi antar pulau ya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, ini yang tadi contoh dari manfaat laut. Pertama ada sebagai sarana transportasi antar pulau. Di sini menggunakan kapal laut ya. Kemudian ada sebagai mata pencaharian. Nah, di sini ada contoh seorang nelayan yang sedang mengangkut hasil tangkapannya di laut. Kemudian juga sebagai sarana olahraga. Di sini ada olahraga selancar. Dan berikutnya ada juga sebagai sumber makanan laut. Di sini terlihat begitu beragam macamnya hewan-hewan dari laut ya. Alhamdulillah, itu dia teman-teman materi hari ini tentang penampakan alam perairan. Di sini tadi ada mulai dari danau, kemudian juga ada sungai, ada laut, dan juga ada rawa. Semoga materi hari ini senantiasa dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman sekalian ya. Sekali lagi, Bapak ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran, dan tetap semangat ya teman-teman sekalian. Assalamualaikum.